Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Iska Spia dengan nomor induk mahasiswa C21862070006. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal Paradigma dan Metode Pendidikan Anak dalam perspektif aliran filsafat rasionalisme, empirisme, dan Islam yang ditulis oleh Muhammad Siddiq Hartini Salama yang diterbitkan oleh jurnal Al-Thoriqah pada tahun 2018 volume 3 nomor 2. Namun sebelumnya, dalam presentasi ini saya hanya akan memfokuskan paradigma dan metode pendidikan dalam perspektif aliran Islam saja. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Paradigma pula menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang harus dikemukakan, dan kaidah-kaidah apa yang harusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperolehnya. Dengan demikian, paradigma ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar ataupun tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya ataupun world view. Secara umum, menurut Salim, tahun 2001, halaman 33 menyebutkan bahwa paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan ataupun keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana pendidikan dalam Islam? Pendidikan dalam Islam sejatinya tidak dipandang sebagai proses belajar mengajar yang hanya dibatasi oleh 4 dinding. Akan tetapi, pendidikan dipandang sebagai suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Dari pernyataan tersebut, erat kaitannya dengan tujuan dari pendidikan dalam Islam, yaitu menjadi wahana dalam melahirkan manusia yang memiliki sikap keberserahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana segala aspek dalam kehidupannya, bahkan kematiannya juga berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian, jika kita hubungkan dengan anak, bagaimana pendidikan anak dalam Islam ataupun bagaimana paradigma pendidikan anak dalam Islam? Nah, proses pendidikan anak dalam Islam kiranya dapat dipahami untuk memfasilitasi anak agar dapat mencapai perkembangan akal dan tumbuh kembang yang seimbang atau yang dikenal dengan istilah akil bali. Saat dimana anak menjadi mukallaf, yaitu individu yang siap memikul beban dan juga tanggung jawab. Karena pendidikan dalam perspektif Islam memandang bahwa anak sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan segenap potensi akal untuk mengenali,
bertanya. Lalu timbul pertanyaan, apa saja sumber yang diberikan ketika pendidik ataupun orang tua memberikan pendidikan kepada anak menurut ajaran agama Islam? Yang pertama, sumbernya dari Al-Quran. Yang kedua ada Al-Hadis, di mana dua sumber ini menjadi pedoman bagi para pendidik ataupun orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pendidikan anak menurut agama Islam? Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam pemberian pendidikan kepada anak. Yang pertama ada ayah, yang kedua ada ibu, yang ketiga ada ilmu, dan yang keempat ada lingkungan. Nah, keempat faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Jika salah satu faktor tidak mendukung pada pendidikan anak, bisa dimungkinkan pendidikan anak pun akan mengalami hambatan. Kemudian, bagaimana cara memberikan pendidikan kepada anak dalam Islam? Pendidikan dalam keluarga Muslim hendaknya dihiasi dengan kasih sayang. Orang tua sebetulnya dapat menjadi surga atau justru neraka bagi anak-anak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang tua yang mendidik dengan penuh kasih sayang tentunya akan menjadi surga bagi anak-anak. Namun sebaliknya, sikap keras dan kasar dalam pendidikan dapat berakibat buruk bagi anak, apalagi ketika anak masih pada usia dini. Islam sejatinya sangat memperhatikan bagaimana pendidikan dalam sebuah keluarga dijalankan. Orang tua sebagai fasilitator dalam mendidik anak perlu menunaikan hak-hak anak dalam kehidupannya. Sebuah keluarga Muslim sepatutnya perlu mempelajari bagaimana pendidikan akidah, akhlak, jasmani, dan yang lainnya yang telah dijabarkan dalam sumber hukum lain. Anak-anak adalah penerus generasi umat Islam di masa mendatang. Kemajuan umat Islam ini pada masa mendatang terletak dalam genggaman tangan-tangan kecil mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.